액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Chelsea Andara dari kelas 10B di SMA Perkapen Sinumbra. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata pelajaran kimia, yaitu tentang pemanasan global dan lapisan ozon. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemanasan global, apa penyebabnya, bagaimana terjadinya, dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya agar tidak lebih parah. Dan menjelaskan hubungan antara praktik kimia hijau dengan isu pemanasan global. Pengertiannya, pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi akibat aktivitas manusia dan faktor yang mempengaruhi perubahan iklim menjadi ekstrim. Ada beberapa penyebab dari pemanasan global, yaitu yang pertama, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, deforestasi atau penebangan hutan yang mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida atau CO2. Ketiga, polusi industri yang melepaskan berbagai zat berbahaya ke atmosfer. Keempat, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dalam transportasi dan industri. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu pertanian dan peternakan yang menghasilkan gas metana atau CH4 dalam jumlah besar. Pemanasan global terjadi karena gas rumah kaca menumpuk di atmosfer dan menjebak panas sinar matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa. Akibatnya, suhu bumi meningkat, perubahan iklim menjadi ekstrim, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, serta bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon dan menjaga kelestarian hutan. Ketiga, mengurangi limbah dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seperti daur ulang. Keempat, menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Yang kelima atau yang terakhir, menghemat energi dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Hubungan antara praktik kimia hijau dan isu pemanasan global adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan energi terbarukan, mengurangi limbah dan polusi, efisiensi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Saya akan menjelaskan pendapat saya terkait lapisan ozon, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya lubang ozon, kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama ini yang dapat merusak lapisan ozon, dan apa yang akan Anda lakukan. Menurut saya, lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Namun, penggunaan zat seperti CFC sempat merusaknya. Tetapi, berkat kebijakan seperti Protokol Montreal, lapisan kesehatan manusia terjaga. Untuk mencegah terjadinya lubang ozon, kita dapat melakukan hal seperti mengurangi penggunaan zat perusak ozon, menggunakan produk ramah lingkungan, mendukung kebijakan perlindungan ozon, mengedukasi masyarakat, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Aktivitas yang merusak lapisan ozon yaitu yang mengandung kandungan CFC, misalnya penggunaan freon pada AC dan kulkas. Selanjutnya yang mengandung kandungan nitrogen oksida, misalnya emisi bermotor dan juga pembakaran bahan bakar fosil. Lalu yang mengandung kandungan metyl bromide, misalnya pada pamigon yang digunakan untuk pengendalian hama di pertanian. Adapun langkah-langkah untuk melindungi lapisan ozon di masa depan, yaitu mengurangi emisi gas perusak ozon, membatasi kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran dan edukasi, dan menjaga kelestarian hutan. Dan ya, begitulah. Jika kita tidak menjaga lapisan ozon, maka kita bisa meleleh seperti es krim di siang bolong. Maka
Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita. Sekian dari saya, semoga kita tidak menjadi manusia panggang ya teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.